Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Kang Mas Ruhan. Semoga Anda, kita semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani, panjang umur, hidup penuh berkah. Amin ya. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu sarana atau produk spiritual dari saya, Kang Mas Ruhan, yaitu tasbih al-latif ya. Bagi Anda yang mungkin sudah mengikuti sosial media saya, insya Allah sebagian besar sudah memahami ya. Nah, bagi Anda yang ingin tahu lebih dalam tentang tasbih ini, silakan dengarkan video saya sampai selesai dan semoga bermanfaat untuk Anda. Ada beberapa pertanyaan supaya memudahkan saya menjelaskan. Yang pertama adalah, apa sih Kang tasbih al-latif itu? Nah, ini sering ditanyain. Tasbih al-latif ini bentuknya ya, insya Allah adalah salah satu sarana spiritual yang istimewa yang insya Allah membantu dalam mengatasi persoalan asmara, misalkan jodoh, rumah tangga, dan masalah-masalah kehidupan lain yang terkait. Nah, sarana ini, tasbih al-latif ini sudah kita doakan secara khusus dengan doa-doa mahabbah, dengan doa-doa energi ilahiyah yang tentunya doa-doa yang mengandung daya kasih, daya mahabbah, daya pikat untuk digunakan sebagai pembangkit energi kasih sayang atau dalam ranah asmara. Mungkin bahasa lain ada yang menyebutkan seperti pengasihan. Nah, energi-energi kasih sayang itu bisa diwujudkan, dibangkitkan dengan zikir-zikir khusus dengan wasilah tasbih al-latif ini. Terus untuk siapa sarana atau produk tasbih al-latif ini, Kang? Nah, biasanya nih produk ini sangat cocok digunakan oleh yang pertama adalah seseorang yang sedang mengalami permasalahan rumah tangga. Insya Allah supaya rumah tangganya tentram ya, kembali sakinah, mawaddah, warahmah, zikir dengan tasbih al-latif. Yang kedua, biasanya kalau ada kasus entah itu suami atau istri yang sedang bingung menghadapi pasangannya, mungkin mengalami persoalan perselingkuhan, sedang mencari solusi terbaik di antara dua pasangan tersebut. Banyak sekali kan sekarang ini, entah suami yang selingkuh atau istri yang selingkuh. Insya Allah dengan sarana ini akan mendapatkan solusi terbaik. Yang ketiga, seseorang yang ingin menenangkan hati, ingin mengobati luka batin, entah ada persoalan pengkhianatan dalam rumah tangga, perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangan, ataupun kejadian-kejadian lain, mungkin kekerasan rumah tangga, baik verbal ataupun non-verbal. Anda ingin sembuh, ingin menyembuhkan luka batin Anda, supaya rumah tangganya tenang. Nah, sangat dianjurkan menggunakan zikir dan wirid tasbih al-latif ini. Yang keempat, seseorang suami atau seorang istri yang ingin menjaga keharmonisan rumah tangganya. Artinya mungkin tidak ada masalah apa-apa, tapi ingin dijaga rumah tangganya selamat dari cobaan-cobaan, ujian-ujian atau godaan-godaan dari orang lain, dari sekitar ya, supaya bertahan rumah tangganya. Termasuk membentengi diri dan keluarga dari pelakor, membentengi dari orang-orang jahat. Nah, itu. Dan yang kelima, insya Allah akan berkah dan bermanfaat bagi seseorang yang ingin membuka dan mengaktifkan aura pesona yang dimiliki dan juga meningkatkan daya tarik dari dalam diri Anda. Itu insya Allah akan menambah khas, harisma, wibawa ya, aura yang lebih muda, lebih fresh, lebih seger ya, lebih sehat dengan zikir rutin, dengan tasbih al-latif itu insya Allah. Bagaimana sih Kang cara penggunaan atau pemakaiannya?
Jadi setelah sarana tasbih al-latif Anda terima, ya kita kirimkan ke alamat Anda, maka terlebih dulu Anda melakukan aktivasi energi dengan sarana tasbih ini supaya menyatu antara zikir dan energinya, yaitu dengan tata cara yang saya ajarkan di buku panduan. Nah, berikutnya Anda bisa untuk istiqomah mewiridkan sesuai buku panduan. Bacaannya apakah sulit atau bagaimana? Sangat mudah dan juga tidak membuang waktu, ya. Bacaannya pendek dan bisa dipraktekkan, dilakukan di sela-sela waktu luang Anda. Berikutnya, Kang, apa saja sih manfaat tasbih al-latifnya, Kang? Insya Allah atas anugerah dari Allah, dalam ranah doa ada beberapa manfaat dan keistimewaan dari tasbih al-latif ini, ya. Di antaranya saya sebutkan, insya Allah, yang pertama, menjaga keharmonisan rumah tangga. Yang kedua, insya Allah akan bersinergi, berenergi mahabbah, daya kasih, daya pikat, daya pengasihan yang halal, aman, dan tentu ini adalah secara islami karena zikrullah, ya. Yang berikutnya, ketiga, memancarkan energi yang positif di dalam keluarga, termasuk anak-anak, ya, pasangan, mertua, orang tua, ya, di lingkungan keluarga Anda. Berikutnya, insya Allah akan memancarkan daya pesona dan daya tarik dari dalam diri Anda. Yang mungkin tidak aktif akan aktif, yang mungkin tertutup akan terbuka daya pesonanya. Berikutnya, insya Allah akan mengembalikan atau wasilah untuk menumbuhkan kembali pasangan atau suami atau istri yang mungkin sudah bermasalah atau mungkin berselingkuh, yang ingin bersatu, atau mungkin yang lama tidak ada rasa. Nah, ini kan banyak terjadi dalam rumah tangga, ya. Juga mengatasi kebosanan dalam rasa di dalam rumah tangga. Berikutnya, insya Allah bermanfaat mempertahankan rumah tangga Anda. Insya Allah akan menambah daya pesona, kecantikan dari dalam diri Anda bagi para wanita, dan juga menambah daya karismatik bagi Anda untuk berbicara di depan umum, berbicara dengan pasangannya, dan juga untuk anak-anaknya supaya bisa tambah taat terhadap Anda. Yang berikutnya, insya Allah tasbih al-latif ini menambah daya tarik alami dan sangat luar biasa, yaitu bermanfaat untuk menenangkan hati, jiwa, dan pikiran Anda istiqomah zikir dengan tasbih al-latif. Dan berikutnya, insya Allah akan membantu energi pencegahan perselingkuhan. Insya Allah terjaga atas rahmat Allah. Dan berikutnya, dicintai, disayangi, dikasihi oleh banyak orang di sekitar Anda, termasuk orang-orang yang berurusan dengan Anda. Insya Allah atas rahmat Allah Ta'ala. Dan masih banyak manfaat-manfaat yang lain yang insya Allah akan disampaikan di lain kesempatan, ya. Terus pertanyaan berikutnya, Kang, adakah syarat khusus atau pantangan dalam menggunakan sarana tasbih al-latif? Seperti saran saya yang lain, sejauh ini hanya sarana-sarana tertentu, ya, yang ada pantangannya. Nah, untuk tasbih ini alhamdulillah aman, tidak ada pantangan bagi pemilik atau orang yang zikir wirid dengan tasbih al-latif dari saya. Dan karena apa? Tentu dengan rahmat berkat dari Allah, bukan dari khodam jin, bukan dari khodam apapun, ya, karena diharapkan mendapatkan rahmat dari Allah secara langsung. Tapi ya tentunya sesuai anjuran agama, baiknya ya menghindari hal-hal yang kemaksiatan, ya, supaya tidak bermaksiat, ya, itu supaya tidak mensekutukan Allah. Nah, itu, ya,
Itu yang perlu dijaga. Kang, berapa sih maharnya? Untuk mahar tasbih Al-Latif ini ya insya Allah yaitu di mahar 2.750.000, gratis biaya kirim ya di Pulau Jawa atau Indonesia. Kalau di luar negeri biasanya ada tambahan biaya kirim yang nggak seberapa, dan Anda bisa mendapatkan tasbih Al-Latif secara langsung atau lewat online, lewat telepon dari kantor saya ya, Asosiasi Para Psikologi Nusantara, melalui admin saya ya, dan nanti nomornya akan kita sebutkan di sini atau di video ini. Apakah ada cara perawatan atau hal yang harus dilakukan untuk merawat tasbih? Tidak ada, sehingga tidak harus ada perawatan khusus. Ya, alangkah baiknya ditempatkan di tempat yang bersih, yang kering, dan kalau bisa di tempat yang suci ya, alias tidak najis gitu. Misalkan dibuat gelang boleh misalkan ini dikurangin dibuat gelang, yang suka gelang boleh. Misalkan dikantongin, misalkan kerja kena debu nggak apa-apa, karena debu juga suci ya, asal tidak di tempat-tempat yang najis. Karena zikir menyebut asma Allah diwajibkan di tempat-tempat yang suci dan bersih. Apakah ada jaminan ya tentang produk atau sarana dari Kang Mas Ruhan? Kita akan jamin produk atau sarana yang kita kirimkan adalah sesuai yang saya sampaikan hari ini. Misalkan ada perubahan tasbih, biasanya kita kasih informasi dulu ya, kurang lebih inilah bentuknya. Kita jamin sampai sesuai alamat yang Anda berikan, itu jaminan kita. Tentang manfaat, apakah pasti berhasil, apakah dijamin dan lain sebagainya, tentu saya ini bukan Tuhan, saya ini bukan malaikat. Kita tidak bisa menjamin tentang kapasitas, kepastian hajat Anda terkabul atau tidak. Semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada satupun manusia yang bisa menjamin kehidupan orang lain, bahkan menjamin dirinya sendiri pun tidak bisa. Rasulullah pun sama, berserah diri kepada Allah. Tapi biasanya sejauh ini alhamdulillah banyak sekali murid-murid klien saya yang mendapatkan berkah yang luar biasa setelah memiliki tasbih dan istiqomah zikir dengan tasbih dari saya. Ya selayaknya dokter ya, kita kalau ke dokter juga nggak mungkin kan seorang dokter menjamin kesembuhan pasien. Bahkan di operasi pun harus ada tanda tangan dengan segala risiko kan, seperti itu ya. Semacam itulah Kang Mas Ruhan ya, seperti layaknya seorang dokter. Anda berobat, tentu semuanya cocok tidak cocok adalah ketentuan kita masing-masing dan bersama Allah. Bisa jadi berjodoh, hajat Anda terkabul dalam waktu cepat atau lambat. Bisa jadi belum berjodoh karena hal-hal lain yang tidak kita ketahui. Barakallah, semoga bermanfaat. Saya Kang Mas Ruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.